disertai selalu oleh Tuhan kita. Yeay! Mari bersukacita kembali bagi Tuhan kita. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Yes, kemurahan-Nya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Satu kali lagi. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku diterus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia kemurahan-Nya. Tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Everybody say, oh, besarkanlah Betani ini. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku diterus oleh-Nya. Tepuk tangan tinggi semua. Tuhan yang ajaib, yeah. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku diterus oleh-Nya. Katakan jiwaku, jiwaku diterus oleh-Nya. Jiwaku diterus oleh-Nya. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia. Puji Tuhan. Haleluya, saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung baik lewat Zoom maupun di Facebook. Saya percaya bahwa kita terus menikmati kasih Tuhan sampai hari ini. Kalau kita ada semua karena anugerah Tuhan, semua karena cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi itu menyembah Tuhan. Dia yang layak ditinggikan, Dia yang layak dipuji, disembah. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Karena firman Tuhan di dalam Mazmur 84 ayat 6 dikatakan, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkat. Mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Haleluya, puji Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Engkaulah yang memampukan kami, Engkaulah yang memberikan kekuatan bagi kami Tuhan. Tiba waktunya Bapa, kami mau naik ke setiap pujian syukur kami, membawa setiap persembahan kami di hadapan Tuhan. Mari Roh Kudus, berkaryalah Engkau Tuhan. Haleluya.
Kami puji Engkau Tuhan, kami sembah Engkau. Glory, glory, Yesus Tuhan. Glory, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus buat nafas yang Tuhan berikan bagi kami. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Ini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kini saatnya, haleluya. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, haleluya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tapak suci-Nya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesus. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Dengan segenap hati kita datang di hadapan Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Amin. Berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari
Yesus Tuhan, Engkau yang layak dipuji, layak disembah. Yesus Tuhan, haleluya, haleluya, Haleluya. ya Bapa, ya Bapakku, sembahkan. Mari kita sembah Dia, kita puji Dia, kita agungkan Dia. Tuhan, Engkau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, Bapa Shikala Rabase, Yala Bapa Shikala Rabase, Yala Rabase. Haleluya, Yesus Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Glory, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami puji Engkau Yesus Tuhan. Haleluya, Bapa Shikala Bapa Sanyala Rabase. Yala Bapa Sanyala Rabase, Yala Sanyala Rabase, Yala Rabase. Segala keagungan bagi Engkau Tuhan Yesus, segala pujian bagi Engkau Tuhan Yesus. Kami ada semua karena anugerah Tuhan, kami ada semua karena kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhanku. Dimanapun Engkau berada saat ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita menyembah Tuhan, kita puji nama Dia, kita tinggikan namanya, Allah yang berkuasa. Haleluya, kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, Rabba Shikala Rabba Sikala. Haleluya, Rabba Shikala Rabba Sikala. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, Rabba Shikala Rabba Sikala Rabba Sikala Rabba Sikala Rabba Sikala. Haleluya, Rabba Shikala Rabba Sanyala Rabba Sikala. Ajaib Tuhan Yesus, nama yang berkuasa, nama yang menyembuhkan, nama yang memberikan kemenangan, nama yang membela setiap kehidupan kami, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau memulai ibadah di pagi hari ini dengan ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Biarlah kami tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Biarlah dimanapun kami berada, kami percaya Roh Kudus memelawat kami dimanapun. Biarlah Engkau yang berkuasa, Engkau yang mengendalikan hati pikiran kami Tuhan Yesus, untuk datang menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang disenangkan. Setiap korban syukur kami naikkan setiapnya semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi dimanapun saudara berada, baik di rumah maupun di tempat pekerjaan saudara, mari kita tetap terus memuji Tuhan. Dengan sukacita kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Katakan, Allah kita, Allah yang heran dan besar. Haleluya. Haleluya. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua.
semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita heran. Sekali lagi, Allah kita heran, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, amin. Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita heran, amin. Heran namanya, heran namanya, nama Yesus heranlah. Oh haleluya, heranlah, heran namanya, heran namanya, nama Yesus heranlah. Oh haleluya, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita heran. Katakan heran namanya, heran namanya, heran namanya, nama Yesus heranlah. Oh haleluya, heran namanya, heran namanya, nama Yesus heranlah. Oh haleluya, heran namanya, heran namanya, heran namanya, nama Yesus, nama Yesus heranlah. Oh haleluya, lagi heran namanya, heran namanya, heran namanya, nama Yesus heranlah. Oh haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, nama Yesus nama yang heran, nama Yesus nama yang ajaib. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap terus berkata, mendidih di hatiku. Haleluya, karena cinta kasih Tuhan. Haleluya. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bergirang, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Mendidih, mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bergirang, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Sekali lagi, mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bergirang, hilanglah susahku. Tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar.
Mari saudara, kita berikan tepuk tangan kita, sorak-sorai kita bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, puji Tuhan. Amin, haleluya. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya, inilah hati kami. Kami siap untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Singkapkan rahasia firman-Mu dalam kehidupan kami, hingga kami mengerti, memahami apa yang menjadi tujuan maksud Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus-Mu yang penuhi kami, yang membebaskan kami. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup penuhiku. Katakan, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari dengan sungguh-sungguh kita nyatakan kepada Tuhan. Biar Roh Kudus yang memenuhi setiap kita, biar Roh Kudus yang mengalir dalam kehidupan kita. Di saat kita mulai lemah, di saat kita mulai susah, mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, engkau menghadap Tuhan, Bapa yang baik, yang penuh kasih, cintanya dalam kehidupan kita. Diberikan rohnya bagi kita untuk memberikan kita kekuatan yang baru. Haleluya, mengalirlah roh-Mu dalam kami Tuhan. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Belenggu, memulihkan hati mereka yang terluka. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Jadikan hidupku alat-Mu, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya. Kami bersyukur, berterima kasih buat kesempatan yang indah di pagi hari. Amin Tuhan. Tuhan masih berikan kami
Kami yakin dan percaya dimanapun kami berada, ketika kami buka hati kami, bersekutu, memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Di situ kami boleh merasakan lawatan Allah menjadi bagian dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya setiap pujian dan penyembahan yang telah kami berikan kepada Tuhan naik bagaikan dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan saat pagi hari ini Tuhan, kami rindu mendengarkan kebenaran firman. Firman-Mu yang senantiasa menjadi jalan di tengah-tengah setiap pergumulan masalah hidup kami. Bahkan lewat firman-Mu kami boleh melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus, di saat pagi hari ini kami buka hati kami buat kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Sampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Biar kami semua diberkati lewat kebenaran firman-Mu di saat pagi hari ini. Terima kasih. Kami siap dengar firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Di pagi hari ini kita bersyukur kalau kita boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Ya, kembali kesempatan yang indah Tuhan berikan hadirat Tuhan. Walaupun kita melihat bahwa hari-hari ini kita harus mengadakan ibadah online, namun saya yakin dan percaya dimanapun saudara berada, walaupun saudara ada yang bekerja di saat siang hari ini, saudara tetap mengambil sikap yang baik, sikap yang benar untuk kita menghadap hadirat Tuhan, untuk kita bersekutu dengan Tuhan di saat pagi hari ini. Puji Tuhan, saudara, firman Tuhan di saat pagi hari ini saya berikan tema, "Betapa besar cintamu kepada Tuhan." Seberapa besar cintamu kepada Tuhan. Ya, mari kita akan mulai dengan membaca ayat firman Tuhan pada saat siang hari ini. Ya, kita akan mulai dari Kidung Agung, saudara. Kidung Agung pasal yang ke-8. Kita akan lihat ayatnya yang ke-6. Saudara yang ada Alkitab di rumah masing-masing, saudara bisa memperhatikan Alkitab saudara masing-masing. Ya, dalam Kidung Agung pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan bagi saudara dalam nama Tuhan Yesus. "Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan." Puji Tuhan. Saudara, kalau kita melihat ini merupakan kitab yang ditulis oleh Raja Salomo, dan tentunya kalau saudara pelajari tentang Kidung Agung, ini merupakan tulisan yang ditulis oleh Raja Salomo kepada Sulamit, saudara. Ya, dan kita melihat betapa Salomo sangat mengasihi 1.000 orang. Tetapi kita lihat ya, surat ini atau kitab ini ditulis oleh Salomo khusus untuk Sulamit. Bahkan dikatakan begini, ya, di dalam tulisan dalam Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat yang ke-6 dikatakan, "Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan." Nah, berbicara tentang cinta atau kasih, saudara, ini merupakan sifat dasar dari setiap manusia. Ya, jadi manusia itu memiliki dasar, ya, sifat dasar yaitu cinta. Bahkan kalau saudara boleh ada sampai siang hari ini semua karena cinta, amin. Karena cinta orang tua saudara sehingga saudara bisa dilahirkan ke dalam dunia. Ya. Dan berbicara juga tentang cinta, ini merupakan bagian dari perasaan yang membutuhkan pembuktian, bukan hanya kata-kata semata. Kenapa? Karena ada begitu banyak orang yang hari-hari ini mengombar-ombar cinta, ya, tetapi tidak didasari dengan pembuktian. Jadi cinta itu harus ada pembuktian, saudara. Bukan hanya sekedar kata-kata semata. "Wow, aku sangat mengasihimu, aku sangat mencintaimu." Oh, saudara, banyak sekali saat ini cinta gombal. Ya, apalagi kalau yang mayoritas anak-anak muda. Ketika ada seorang yang lawan jenis yang mulai mengutarakan cintanya, saudara harus lihat dulu pembuktian. Apakah dia betul-betul mencintai saudara atau hanya sekedar ya mengombar-ambirkan cintanya, perkataannya, saudara. Ya. Dan kalau kita lihat
lihat berbicara tentang cinta, cinta itu dapat membuat orang terlena di dalamnya. Ya. Bahkan cinta memiliki kekuatan yang tidak bisa diduga. Kalau kita lihat tadi dalam pembacaan firman Tuhan, dengan jelas dikatakan bahwa cinta kuat seperti maut. Wow, namanya kalau berbicara tentang cinta, ya semua orang pasti pernah merasakan perasaan ini, saudara. Ketika saudara menyukai sesuatu, ketika saudara menginginkan sesuatu, apalagi kalau berbicara tentang anak muda, saudara pacaran, saudara mencintai mungkin perempuan atau lelaki, yang jelas harus lawan jenis saudara ya, jangan sama jenis. Ya, pasti saudara akan melakukan apa sesuatu yang akan menunjukkan bahwa saudara itu sangat mencintai orang tersebut. Mungkin setiap malam saudara akan chatting dia, saudara akan bertanya apa kabarmu dan lain sebagainya. Bahkan ketika saudara buat janjian, sekalipun ada hujan besar, guntur dan lain sebagainya, saudara, ya sekalipun hujan engkau akan lewati itu. Kenapa? Karena engkau memiliki cinta yang besar untuk berjumpa, saudara. Ya. Dan kita lihat di sini, cinta itu memiliki kekuatan yang tidak bisa diduga, saudara. Namun kalau kita lihat kembali dalam kebenaran firman Tuhan, nah sebelum kita mengenal Allah, kita merupakan hamba dosa. Ya. Kalau saudara perhatikan dalam Roma pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-23. Tetapi oleh karena kasih karunia, oleh karena cinta Tuhan dalam hidup kita, kita diselamatkan dan menjadi hamba kebenaran. Oleh karena itu dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, ayat yang sering kali kita hafal sudah dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar cinta Allah dalam dunia ini. Sehingga apa? Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dahulunya kita terikat dengan dosa, dahulunya kita adalah hamba dosa yang diturunkan dari nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa. Ketika mereka melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan, ketika mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan kita lihat saudara apa yang terjadi. Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi karena oleh kasih karunia, oleh cintanya yang begitu besar dalam setiap kehidupan kita, sehingga apa? Dia mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, rela mati di atas kayu salib. Ini merupakan pembuktian cinta Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Dia menebus setiap kehidupan kita untuk menjadi hamba kebenaran dalam setiap kehidupan kita. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini, saudara, kasih atau cinta itu dimulai dari Allah. Karena Allah adalah kasih. Coba kita lihat dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayatnya yang ke-7. Surat 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-7 dikatakan begini, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kasih itu dimulai dari pribadi Allah. Dan kalau kita lihat loncat di ayat yang ke-10, inilah kasih itu yang telah mengasihi Allah, tapi Allah utus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi Allah yang lebih dahulu mengasihi kita, bukan kita yang mengasihi Allah sehingga Allah harus mengasihi kita. Tidak, saudara. Tetapi Allah yang lebih dahulu memberikan kasih-Nya dalam setiap kehidupan manusia. Apa, saudara? Kita lihat, bebas dari perbudakan dosa. Bukti kasih angkat menjadi anak-anaknya, karunia rohani dari Allah. Ini sesuatu yang luar biasa. Pembuktian yang Allah lakukan dalam setiap kehidupan manusia. Allah yang turun menjadi manusia. Ada begitu banyak manusia yang ingin menjadi Allah.
tetapi hanya Yesus Allah yang mau turun menjadi manusia. Kenapa dia lakukan? Bukan karena Nah, kembali saudara dalam kebenaran firman Tuhan. Di sini kita lihat bahwa kekuatan cinta itu sangat luar biasa. Allah yang rela memberikan nyawanya untuk kehidupan saya dan saudara. Yesus rela memberikan nyawanya. Kenapa? Karena dia mengasihi dan mencintai saya dan saudara. Yang menjadi pertanyaan dalam setiap kehidupan kita hari-hari ini. Bagaimanakah cinta kita kepada Tuhan? Apakah cinta kita masih kuat dan mulai luntur, atau mulai luntur karena keadaan yang ada? Atau kita sudah tidak lagi mencintai Tuhan dalam hidup kita? Pertanyaan ini hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Kenapa? Karena saya melihat keadaan-keadaan hari-hari ini. Justru ketika ada tantangan, ketika ada COVID-19, cinta kita kepada Tuhan mulai dipertanyakan, saudara. Dan justru di sini akan dilihat seberapa besar pembuktian cinta kita kepada Tuhan. Apakah kita masih mau datang bersekutu dengan Tuhan, atau kita mulai jauh daripada Tuhan? Atau kita sudah mulai, kita kan sekarang ibadah online, nantilah nggak apa-apa. Kan Facebooknya masih bisa diputar lagi, nanti saya dengar aja di rumah. Masih adakah bentuk sikap cinta kita kepada Tuhan atau mulai luntur? Ingat, Allah lebih dahulu mengasihi kehidupan saya dan saudara. Cintanya telah dibuktikan melalui Yesus Kristus berkorban di atas kayu salib buat kehidupan saya dan saudara. Berbicara tentang cinta, saudara. Mari kita lihat kembali dalam itu masih kuat dalam setiap kehidupan kita atau sudah mulai luntur. Pertanyaan ini hanya saya dan saudara. Ya, saudara dengan Tuhan yang tahu. Nah, namun di saat pagi hari ini kita akan melihat satu contoh sikap ya seseorang yang memiliki cinta yang kuat dengan tuannya. Ya. Dan ini juga kiranya menjadi contoh yang baik dalam setiap kehidupan kita dalam kita mengiring Tuhan. Sehingga kita bisa membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang benar-benar mencintai Tuhan dalam hidup kita. Kalau saudara perhatikan dalam Ulangan pasal yang ke-15, ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-18, ya itu juga merupakan pengulangan dari Keluaran pasal yang ke-21, ayat yang ke-11, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Ya itu berbicara tentang hak budak Ibrani. Namun saya akan membaca dalam Keluaran pasalnya yang ke-21, ya ayat yang pertama, kita akan lihat sampai ayat yang ke-6 saja. Ya, saya akan bacakan bagi saudara. Keluaran pasal yang ke-21 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka, dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadamu seorang istri, dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki dan perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya. Dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka, maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke depan pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu
itu menusuk telinganya dengan penusuk. Dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Nah saudara, kalau kita lihat dari kisah ini, pada zaman itu perbudakan merupakan hal yang ada di sekitar kehidupan bangsa Israel. Bahkan kalau saudara pelajari sejarah yang ada, bahwa perbudakan itu mulai dihapus di sekitar tahun 1700-an saudara. Ya, dimulai dari Amerika, terus mulai bergerak ke Perancis dan akhirnya ke Inggris dan akhirnya ke seluruh dunia saudara. Ya. Jadi zaman dahulu perbudakan itu merupakan hal yang biasa. Ya. Manusia dijual layaknya seekor binatang saudara. Ya. Bahkan kalau ketika mereka melihat perawakannya yang kurang baik, harganya murah. Dan kalau kita lihat, budak ini merupakan derajat yang paling rendah dalam kehidupan manusia. Kenapa? Karena budak tidak memiliki hak bebas terhadap dirinya, termasuk semua apa yang dia miliki. Jadi kalau kita perhatikan zaman dahulu, saudara, berbicara tentang perbudakan, ini sesuatu yang tidak mengenakan. Dan kenapa harus ada budak? Itu muncul dikarenakan faktor ekonomi, saudara. Karena ketika mereka tidak memiliki apa-apa, jadi mau tidak mau mereka harus memberikan diri mereka atau menjual anak mereka agar supaya apa? Supaya mereka bisa makan, supaya mereka bisa hidup. Dan kita lihat di sini dari sejarah-sejarah mencatat bahwa berbicara tentang budak ini merupakan sesuatu yang tidak mengenakan. Ya. Segala sesuatu hak yang mereka miliki harus mereka tanggalkan, mereka harus bekerja, mereka harus melakukan sesuatu yang disuruh majikannya sekalipun itu sesuatu yang tidak mengenakan. Jadi berbicara tentang budak itu sesuatu yang sangat-sangat tidak mengenakan. Bahkan kalau kita melihat, ya, mulai berbicara tentang sejarah perbudakan mulai dihapus. Itu mulai di tahun 1773, mulai dari Amerika Serikat, ya, mulai disusul revolusi anti perbudakan atau revolusi Haiti di tahun 1793 dan mulai sampai ke Perancis 1794 dan disusul di Inggris. Ya, ditetapkan di tahun 1833. Berarti di tahun 1700 sebelum itu sudah ada begitu banyak orang yang terikat dengan perbudakan. Sesuatu yang tidak mengenakan. Sesuatu yang sangat merugikan, saudara. Tetapi kita lihat di sini. Ya. Kalau kita kembali dalam Ulangan pasalnya yang ke-15 dan Keluaran pasalnya yang ke-21. Di situ Allah memberikan ketetapan untuk setiap budak Ibrani. Jadi ketika ada orang Ibrani atau dari orang kalangan Israel yang menjadi budak, Allah memberikan ketetapan bahwa budak itu hanya bekerja selama 6 tahun. Dan tahun ke-7 mereka harus dibebaskan. Ini merupakan ketetapan yang Allah berikan dalam kehidupan bangsa Israel. Dan bagian yang sangat menarik kalau saudara perhatikan dikatakan begini. Jika ada budak yang memilih untuk terus setia bekerja kepada tuannya, maka ia harus menindik telinganya di hadapan Tuhan. Kalau saudara perhatikan ayat yang kelima dari Keluaran pasalnya yang ke-21 dikatakan begini. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Jadi diberikan kebebasan lagi kepada budak itu untuk memilih. Apakah di tahun ke-7 dia akan terus bekerja dengan tuannya atau dia mau bebas. Tentu sebagai budak yang terikat, saudara, haknya. Berbicara tentang kebebasan ini merupakan satu masa di mana mereka terus menanti-nantikan hal ini terjadi dalam hidup mereka. Kenapa? Karena berbicara tentang kebebasan, mereka bebas melakukan segala sesuatu, mereka tidak terikat. Tetapi satu hal yang menarik di sini, saudara, ada pengecualian. Jika budak itu memilih untuk setia bekerja kepada tuannya, maka persyaratannya dia harus mendidik telinganya, ya, di hadapan Tuhan. Nah, kita lihat di sini. Saya senang dengan menggunakan bahasa ini, saudara. Ya, kalau saudara perhatikan dalam Keluaran pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-5, dalam terjemahan King James Version dikatakan begini.
And if the servant shall plainly say, I love my master, my wife, and my children, I will not go out free. Aku mengasihi Tuhanku, I love my master. Dia nggak mau pergi, saudara. Dia tetap akan mengambil keputusan untuk terus mengabdi seumur hidupnya kepada Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan, saudara, bagaimana sikap kita hari-hari ini dengan Tuhan? Dan kalau kita perhatikan, budak ini mengambil sikap seperti ini bukan karena dia dipaksa, bukan karena dia diiming-imingkan sesuatu, tetapi satu alasan, karena dia cinta Tuhannya. I love my master. Dia cinta Tuhan. Dia ingin terus mengabdi kepada Tuhannya. Dia ingin terus setia kepada Tuhannya. Apapun yang terjadi, dia tetap mencintai Tuhan. Dia tetap menjadi budak Tuhannya. Mengiring Tuhan. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kita dulu adalah budak-budak dosa. Tapi ingat, dengan darah yang mahal, kita telah dibayar dan lunas. Hidup kita telah ditebus oleh Yesus. Dan kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Sebagai milik kepunyaan Tuhan. Sebagaimana Allah telah menunjukkan cintanya dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana sikap kita hari-hari? Apakah kita masih mencintai Tuhan? Atau karena dengan situasi kondisi yang ada, cinta kita mulai pudar. Kita sudah mulai mengundurkan diri. Kita sudah mulai jauh daripada Tuhan. Kita mulai bersungut-sungut dan mulai menyalahkan Tuhan. Tuhan enggak sayang saya, Tuhan enggak cinta saya. Buktinya apa? Saya terus ada masalah. Saya terus ada pergumulan. Tetapi dalam sikap kita tidak menunjukkan bahwa kita cinta Tuhan. Untuk bersekutu kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Apalagi berbicara tentang persembahan, kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Untuk mencari Tuhan, kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Apakah kita masih didapati sebagai hamba yang setia di hadapan Tuhan? Oleh karena itu kita lihat di sini, saudara. Seorang budak ini, yang seharusnya dia bebas. Tapi apa yang terjadi, saudara? Dia tetap menunjukkan sikap cintanya kepada Tuhan. Kenapa? Dikatakan dengan jelas. Karena dia mencintai Tuhannya. I love my master. Oleh karena itu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan di saat pagi hari ini. Buktikan sejauh mana besar cintamu kepada Tuhan hari-hari ini. Kenapa? Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit, hari-hari yang suka. Justru di hari-hari inilah kita akan melihat sejauh mana pembuktian cinta kita kepada Tuhan. Apakah karena hanya perasaan, apakah karena hanya masalah, apakah karena hanya pergumulan, apakah karena hanya ngomongan orang, sehingga kita mulai tinggalkan Tuhan. Tinggalkan persekutuan, jauh daripada Tuhan. Ingat, hidup kita telah ditebus karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Oleh karena itu, mari kita mau belajar membalas cinta kita kepada Tuhan. Buktikan cintamu kepada Tuhan hari-hari. Sejauh mana engkau betul-betul mengasihi Tuhan. Tunjukkan itu dalam setiap kehidupanmu. Puji Tuhan, saudara, firman Tuhan saya tidak panjangkan di saat pagi menjelang siang hari ini. Tapi sekali lagi, saudara, marilah kita di hari-hari ini kita mau tunjukkan seberapa besar cinta kita kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang lebih dahulu mengasihi kehidupan saya dan saudara. Dia yang telah membuktikan betapa besar cintanya dalam kehidupan saya dan saudara. Oh, saudara boleh ada sampai saat pagi hari ini, semua karena cinta Tuhan. Kalau saudara boleh ada sampai saat pagi hari ini, saudara masih bisa bernafas, saudara masih bisa bergerak, saudara masih bisa menikmati berkat Tuhan, itu semua karena cintanya. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat. Ingat, hidup saya dan hidup saudara adalah milik Tuhan. Kenapa? Karena kita telah ditebus dengan darah Yesus. Oleh karena itu, mari kau belajar beri yang terbaik untuk Tuhan.
Dia adalah Allah yang telah membuktikan cintanya dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Bagaimana kita membalas cinta Tuhan dalam hidup kita? Apakah hari ini kita mulai punya? Karena kita sudah mulai capek, mulai aduh kok seperti ini, udah malaslah beribadah, malaslah bersekutu dengan Tuhan. Biarlah Tuhan mendapati kita adalah hamba-hamba yang setia di hadapan Tuhan. Hamba-hamba yang benar-benar mengasihi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Sehari ini kita akan satu pujian, saudara. Haleluya Yesus. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kau. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kau. Dengan senang hatiku, dengan senang jiwaku, hanya Engkau yang mampu disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh cinta Kau. Hari ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di saat pagi hari ini. Allah telah menunjukkan cintanya dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Dia adalah Allah yang rela menjadi manusia. Bahkan dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus kehidupan saya dan saudara. Ini merupakan pembuktian cinta Tuhan dalam setiap kehidupan manusia, agar supaya manusia tidak mengalami kebinasaan. Tapi yang menjadi pertanyaan dalam setiap kehidupan kita, bagi saudara dan saya yang merasa bahwa hidupmu telah ditebus dengan darah Yesus, kita adalah milik kepunyaan. Yang menjadi pertanyaan, sejauh mana besar cintamu kepada Tuhan hari-hari? Sejauh mana besar kasih-Mu kepada Tuhan hari-hari? Di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah tantangan, pergumulan yang kita alami hari-hari ini, masih besarkah cinta-Mu kepada Tuhan? Atau mulai mudah? Atau mulai jauh? Lewat kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita di saat ini, kalau belajar bagaimana kehidupan seorang muda yang mengambil satu keputusan untuk dia tidak mau dibebaskan pada tahun yang ke-7 karena satu alasan, karena dia mencintai Tuhan. I love my master. Aku cinta Tuhanku. Aku ingin setia sampai mati. Adakah itu ada dalam setiap kehidupan kita di saat setiap hari? Oh, saya ingin menjadi hamba-hamba yang setia sampai akhir hidup saya. Mari kita renungkan firman Tuhan di saat setiap hari. Firman Tuhan datang dalam kehidupan saya dan saudara. Untuk kita melihat seberapa besar cinta kita kepada Tuhan. Seberapa besar cintamu hari-hari ini kepada Tuhan. Mari kau lihat hidupmu hari-hari. Jangan engkau lihat orang lain, tapi mari engkau lihat hidupmu hari-hari. Sejauh mana besar cintamu kepada Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat pujian sekali lagi, saudara. Pembuktian cinta kita kepada Tuhan. Yesus,
cinta kepadamu Yesus, aku cinta kepada Yesus. Biarlah bukan hanya sekedar kata-kata yang keluar dari mulut kita di saat setiap hari, namun benar-benar kita mencintai Tuhan. Aku cinta Haleluya, puji Tuhan. padamu Yesusku, aku cinta Kau. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu Yesus. Haleluya. Aku cinta Biar Engkau kepadamu mendapati kami adalah orang-orang yang betul-betul mengasihi, bukan mencintai. Aku cinta kepadamu Oh Yesusku, aku cinta Kau dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Dengan lembut katakan, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau dengan segenap, haleluya, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh cinta Kau. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Perkataan yang keluar dari mulut kami saat siang hari ini, bahwa kami mengasihi Tuhan. Tapi Engkau biarlah Engkau mendapati kami lewat pikiran kami, perkataan kami, segenap jiwa, roh dan tubuh kami mengasihi. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih buat kasih-Mu. Allah yang berdoa mengasihi. Haleluya.
Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, Bapak. Kami tahu Engkau ada bersama dengan kami di saat siang hari ini. Kami bersyukur buat setiap kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar. Engkau Allah yang lebih dahulu mengasihi kehidupan kami. Bahkan terlampau besar kasih Tuhan dalam hidup kami. Engkau Allah yang rela menjadi manusia. Bahkan Engkau rela mati di atas kayu salib hanya ingin membuktikan betapa besar cinta-Mu dalam hidup kami. Amin. Hari ini Tuhan, kami telah diingatkan lagi dengan kebenaran firman. Mungkin ada di antara kami yang cinta kami kepada Tuhan mulai tumbuh. Mungkin ada di antara kami yang cinta kami kepada Tuhan mulai tumbuh. Bahkan mungkin ada di antara kami yang mulai menjauh daripada Tuhan. Dikarenakan situasi, kondisi yang kami alami hari-hari. Namun firman-Mu mengingatkan kami, Tuhan, Kau Allah yang lebih dahulu mengasihi. Biarlah cinta kami kuat di hadapan-Mu. Bukan hanya sekedar perkataan kami, bukan hanya sekedar pikiran kami, namun lewat semua aspek kehidupan kami, Engkau mendapati kami adalah orang yang mengasihi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Apapun sudah berhenti berbicara, namun biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa berbicara dalam hati kami. Meteraikan setiap firman-Mu dalam hati kami. Biar itu tertanam, bertumbuh, berbuah kemuliaan bagi kami. Terima kasih. Ini yang menjadi doa kami. Kami berdoa dan mengucap syukur buat setiap kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung, baik di via Zoom maupun juga di Facebook. Dan saudaraku dikasihi Tuhan, tidak lupa juga saudara, mari kita memberikan persembahan kita, persembahan ataupun pembangunan. Saudara bisa transfer ke saudari Fitra, ya. Saudara bisa lihat di layar kaca saudara. Dan juga untuk perpuluhan, mari kita kembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah kita lakukan semuanya dengan sukacita, dengan hati yang sukacita, dan biarlah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Saudaraku yang kasih Tuhan, untuk sepanjang minggu ini saudara, untuk ibadah kita ya semuanya lewat via Zoom. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita saling satu dengan yang lain, kita saling mendoakan. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita di saat siang hari ini. Kita akan pujian, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib.
ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Di akhir ibadah kami di saat siang hari ini, kami menaikkan pujian syukur terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Kami yakin dan percaya kami yang telah tergabung di saat pagi menjelang siang hari, baik kami yang tergabung lewat Zoom, baik kami yang tergabung lewat FB Live, kami yakin dan percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus, yang susah dihiburkan di dalam nama Yesus, yang lemah diberikan kekuatan yang baru di dalam nama Yesus. Dan kami yakin percaya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami, dan di dalam nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan setiap kehidupan umat-umat-Mu di sepanjang minggu ini di dalam tangan Tuhan. Dalam setiap pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan, dalam setiap usaha mereka diberkati oleh Tuhan, dalam setiap pendidikan mereka diberkati oleh Tuhan, bahkan keluar masuk rumah mereka dijaga, dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Maka Tuhan Yesus, kami juga berdoa di saat siang hari ini bagi umat-umat-Mu yang dalam pekerjaan mereka Tuhan, yang sementara bekerja, biar Tuhan yang senantiasa menjaga mereka, tutup terus mereka dengan kuasa darah. Maka juga Tuhan kami berdoa mungkin ada di antara mereka yang sakit, mari Kau jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan dinyatakan. Kami yakin dan percaya kami semua diberkati oleh Tuhan, dan di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami terus berdoa untuk negeri Malaysia di mana kami tinggal saat ini. Kami terus melepaskan berkat negeri Malaysia, berkati tanah, berkati air, berkati udara, berkati kerajaan-kerajaan yang ada. Biarlah hikmat yang daripada Tuhan, roh takut akan Tuhan jadi bagian dalam hidup mereka. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk setiap sektor-sektor yang ada, baik politik, ekonomi yang ada di negeri Malaysia, Kau pulihkan dalam nama Yesus. Biar kami boleh melihat anugerah Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan dan di dalam nama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa bagi umat-umat-Mu yang telah memberikan persembahan, yang telah mengembalikan milik Tuhan. Allah yang senantiasa balas berkat sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ini yang menjadi doa kami. Bahkan juga sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Dan akhirnya saudara-saudaraku, dimanapun engkau berada, mari kita angkat tangan berdoa memberkati Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari anak-Nya yang tunggal Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, sukacita, damai sejahtera yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus senantiasa tinggal, menyertai, memberkati hidup kita. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang telah diberkati oleh Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Selamat siang, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati.